Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel. Kali ini admin akan mengulas tentang Wali Songo. Langsung saja kita pergi ke ulasan berikut ini. Sejarah tentang Wali Songo. Wali Songo, masyarakat Muslim di Indonesia mungkin sudah tidak asing dengan Wali Songo. Wali artinya wakil atau menurut agama Islam memiliki istilah waliullah, yaitu wali Allah atau sahabat Allah. Sedangkan Songo artinya 9, jadi secara keseluruhan berarti 9 wali Allah. Seperti yang kita ketahui, Wali Songo terkenal sebagai penyebar agama Islam pada abad ke-14 di tanah Jawa. Mereka tinggal di pantai utara Pulau Jawa, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Mereka berdakwah di Nusantara dengan cara mengajak masyarakat untuk masuk agama Islam tanpa paksaan. Selama berdakwah mereka punya wilayah masing-masing dan meninggalkan bukti terhadap perannya dalam penyebaran Islam di negeri ini. 9 wali Allah tersebut dijuluki sebagai Sunan karena telah berjasa dalam Islam. Wali Songo telah membawa perubahan terhadap masyarakat Jawa pada zaman dulu yang mayoritas beragama Hindu, Buddha. Masing-masing tokoh tersebut mempunyai peran yang unik dalam mengajarkan agama Islam. Yang pertama, ada Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Diperkirakan lahir di Samarkand, Asia Tengah pada paruh awal abad ke-14. Beliau merupakan guru para wali. Sunan Gresik termasuk orang pertama yang masuk ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Tempat berdakwah pertamanya adalah di desa Sembalo, Gresik. Beliau mulai menyiarkan agama Islam di bagian timur Pulau Jawa dengan mendirikan masjid di desa Pasucinan, Manyar. Yang kedua ada Raden Rahmat Sunan Ampel. Menurut riwayat beliau adalah putra Ibrahim Jainuddin Al-Akbar dan putri Dewi Condrowulan. Lahir di Campak tahun 1401 Masehi. Tahun 1479 Masehi, Raden Rahmat mendirikan Masjid Agung Demak untuk sarana berdakwah. Kemudian di Ampel Denta membangun pondok pesantren yang menjadi sentra pendidikan dan berpengaruh di dunia. Selama berdakwah beliau mempunyai falsafah mabuk tidak minum alkohol, main tidak berjudi, Muhammadun tidak berzina, dan Muhammadat tidak memakai obat-obatan, maling tidak mencuri. 3 ada Raden Maktum atau Sunan Bonang. Adalah putra Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Setelah ayahnya wafat, beliau mengambil keputusan belajar agama di Malaka. Setelah selesai menimba ilmu, Sunan Bonang kembali ke Tuban dan mendirikan pondok pesantren. Dakwahnya melalui kesenian sastra berbentuk suluk atau tembang tamsil. Selain itu menciptakan tembang Tomboati yang sekarang masih dikenal gamelan Jawa, merupakan salah satu budaya Hindu yang diberi nuansa berbeda, serta pada pewayangan dimasukkan cerita Islami. 4 Raden Kosim atau Sunan Derajat. Diperkirakan lahir pada tahun 1470 dan merupakan salah satu putra dari Sunan Ampel. Beliau diberi tugas pertama dari ayahnya untuk berdakwah ke pesisir Gresik melalui laut, kemudian mendirikan padepokan santri dalam Hudubur. Yang pertama kali dilakukan adalah mensejahterakan kehidupan masyarakat, kemudian mengajarkan tentang syariat Islam. Sunan Derajat terkenal dengan kegiatan sosialnya. Beliau merupakan wali yang mempelopori penyatuan anak yatim dan orang sakit. 5 Syapar Syadi. Sunan Kudus. Sunan Kudus berasal dari Al-Qudus, Yerusalem, Palestina. Putra dari Raden Utsman Haji dengan Syarifah Ruhil. Cara Sunan Kudus mendekati masyarakat dengan memanfaatkan simbol Hindu Buddha. Hal itu terlihat pada arsitektur Masjid Kudus. Bentuk dari menara, gerbang, serta pancoran pada san atau wudhu Masjid Kudus melambangkan 8 jalan Buddha. Beliau mendapat gelar Wali Al-Ilmi yang berarti orang yang berilmu seperti yang dimilikinya, yaitu kepandaian dan berilmu luas. 6 ada Raden Paku atau Sunan Giri. Sunan Giri lahir di Belambangan pada tahun 1442 Masehi dan merupakan putra dari Maulana Ishaq.
Setelah berguru selama 3 tahun, oleh ayahnya beliau kemudian mendirikan pesantren di Desa Sidomukti, Kebon Mas. Pesantrennya dikenal sebagai salah satu pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Pesantren Giri terus berkembang hingga menjadi sebuah kerajaan kecil Giri Kedaton. Peninggalannya berupa kesenian tradisional berupa permainan anak seperti jelungan dan cublak sumung serta lagu Jawa, kucung dan asmara dana. 7. Ada Raden Syahid atau Sunan Kalijaga, lahir tahun 1450 di Tuban dan wafat tahun 1550 di Demak. Metode dakwah yang digunakannya adalah pemahaman agama berbasis syaraf, yaitu kesenian dan kebudayaan. Contoh kesenian dan kebudayaan yang digunakan ialah seni ukir, wayang, gamelan, dan seni suara untuk menyebarkan agama Islam. Beberapa lagu terkenal yang diciptakannya adalah Lir-Ilir dan Gundul Pacul. Metode tersebut terkesan efektif karena dapat mengambil hati masyarakat. 8. Ada Raden Umar Syaikh atau Sunan Muria. Dalam berdakwah, Sunan Muria menggunakan metode yang sama dengan ayahnya, yaitu Sunan Kalijaga. Beliau menyampaikan kepada masyarakat melalui pendekatan kebudayaan dan kesenian tradisional Jawa. Gunung Muria merupakan tujuan dan pusat dakwahnya. Kebanyakan tempat yang mendatanginya merupakan daerah terpencil di pesisir pantai atau pegunungan. Sunan Muria menggunakan media tembang Jawa dalam berdakwah seperti tembang Cinom dan Kinanti. Yang ke-9 ada Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Merupakan keturunan keraton Pajajaran melalui Nyai Rara Santang. Sunan Gunung Jati menjadikan kota Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya, berhasil mengembangkan kekuasaan serta penyebaran Islam. Dalam berdakwah, beliau menganut kecenderungan Timur Tengah yang lugas serta mendekati masyarakat dengan membangun infrastruktur berupa jalan. Nah, itu dia sedikit ulasan tentang Wali Songo pada zaman dahulu yang menyebarkan agama Islam di Indonesia.